Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Fitriani Saiful, NPM 17541811007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang usul penelitian saya yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Keragaman Fungi yang berasal dari anak Gunung Krakatau pasca erupsi Desember 2018. Latar belakang dari usul penelitian ini adalah pada 22 Desember tahun 2018, Gunung Anak Krakatau terjadi erupsi yang sangat besar karena anak Gunung Krakatau letusannya bersifat eksplosif. Menurut National Geographic Indonesia, erupsi Gunung Anak Krakatau mengeluarkan material vulkanik, yaitu lahar panas dan abu vulkanik dengan ketebalan abu vulkanik hingga 20 cm, sehingga membuat volume Gunung Anak Krakatau menjadi landai dari 338 meter menjadi 110 meter. Nah, kandungan yang dikeluarkan dari abu vulkanik ini berupa kandungan mineral, yaitu aluminium, kalsium, natrium, kalsium, sulfur, magnesium, hingga silika. Nah, semua zat kandungan tersebut itu dapat dimanfaatkan mikroorganisme untuk melakukan aktivitasnya dalam pembentukan tanah, sehingga dilakukanlah penelitian ini agar membuktikan apakah sampel yang telah diambil itu sudah mengandung mikroorganisme atau belum. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Apakah ada mikroorganisme yang tumbuh pada tetra Gunung Anak Krakatau yang diisolasi? 2. Bagaimana populasi fungi tetra Gunung Anak Krakatau yang diisolasi? 3. Bagaimana bentuk dan ukuran fungi yang tumbuh pada media isolasi? Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui mikroorganisme yang tumbuh pada tanah anak Gunung Krakatau pasca erupsi Desember 2018. 2. Untuk mengetahui populasi fungi yang berkembang pada tetra yang diisolasi. 3. Untuk mengetahui bentuk dan ukuran yang berkembang pada media isolasi. Kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu: erupsi Gunung Anak Krakatau pada Desember 2018 mengeluarkan abu vulkanik sehingga mempengaruhi kesuburan tanah dan sifat geologi tanah. Nah, dalam penelitian ini maka diambillah sampel yang berupa masi tetra dengan membuat 4 titik profil tanah. Tetra yang ambil dalam 4 titik profil tersebut diisolasi. Kemudian setelah diisolasi lalu diidentifikasi keragaman fungi berdasarkan bentuk dan ukurannya. Kerangka pemikirannya itu pertama yaitu: erupsi pada Gunung Anak Krakatau disebabkan oleh gempa bumi bawah laut dan aktivitas tektonisme bawah laut. Di dalam gunung yang aktif terdapat magma. Nah, magma ini mengeluarkan tenaga dari dalam untuk mengeluarkan isinya, yaitu abu vulkanik. Yang kedua, perubahan yang terjadi pasca erupsi Gunung Anak Krakatau Desember 2018, anak Gunung Krakatau ketinggiannya berkurang hingga 50%, yaitu bermula 338 meter menjadi 110 meter. Kemudian mineral abu vulkanik yaitu besi, aluminium, kalsium, natrium, kalsium, fosfor, sulfur, magnesium, hingga silika merupakan zat hara penting bagi mikroorganisme seperti bakteri, fungi untuk melakukan aktivitasnya dalam pembentukan tanah. Akibatnya membuat tanah menjadi subur dan mempengaruhi sifat geologi tanah. Lalu, isolasi suatu cara memisahkan atau memindahkan mikroba tertentu dari lingkungan sehingga diolah kultur atau biakan murni. Metode isolasi dilakukan di RAF, yaitu untuk mensterilkan atau meminimalisir dari mikroba agar tidak terkontaminasi. Kemudian, media yang digunakan pada biakan fungi yaitu berbahan dasar kentang atau disebut juga dengan PDA yang merupakan berasal dari kentang. Singkatan dari PDA yaitu potato dextrocandar yang memiliki bentuk padat, mengandung sumber karbohidrat terdiri dari 20% ekstrak kentang dan 2% glukosa sehingga baik untuk pertumbuhan fungi. PDA ini baik pada pH yang asam yaitu 5-6 pada suhu ruangan. Kemudian tinjauan pusaka yaitu fungi atau jamur adalah suatu divisi organisme eukariotik yang tumbuh dalam massa irregular tanpa akar, batang, daun, tanpa klorofil dan memiliki
bercabang hipa dan dikelilingi oleh dinding sel yang mengandung selulosa atau sitin. Fungi memperbanyak diri secara seksual dan aseksual. Kemudian, syarat-syarat pertumbuhan fungi menurut Hadi Utomo yaitu pertama dari pH-nya. Fungi sangat suka pada pH yang asam yaitu pH 4,5 sampai 5,5. Kemudian yang kedua, temperaturnya yaitu optimal pada suhu 30 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian media pertumbuhan harus steril sehingga dalam isolasi harus dilakukan pada alat yaitu LAM sehingga tidak terkontaminasi oleh bakteri atau mikroorganisme yang tidak dibutuhkan. Nah, ciri-ciri fungi yaitu pertama, sekelompok organisme eukariotik. Yang kedua, tidak berpindah tempat. Kemudian bersifat uniselular dan multiseluler. Keempat, memiliki dinding sel dari bukan, manan, dan kiting. Kelima, tidak berklorofil atau heterotrof. Yang keenam, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Ketujuh, hidup di tempat-tempat yang lembab, sedikit asam, dan tidak begitu memerlukan cahaya matahari. Struktur fungi. Fungi tersusun dari hipa. Hipa itu menyerupai benang yang tersusun dari dinding bentuk hipa. Hipa membentuk jaringan yang disebut juga dengan miselium. Miselium ini menyusun jaringan sebuah menjadi tubuh buah. Hipa dibatasi oleh dinding melintang atau seperti septa, mempunyai pori-pori yang besar cukup untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan inti sel yang mengalir dari sel-sel. Akan tetapi, ada hipa yang tidak bersepta atau hidrosenocytic. Klasifikasi fungi. Yang pertama adalah Rhizomycota. Nah, ciri-ciri dari Rhizomycota ini yang pertama yaitu disebut juga jamur berlendir. Nah, jamur ini berwarna kuning atau oranye. Jamur ini bersifat heterotrof dan hidup secara bebas. Tahapan memperoleh makan dari Plasmodium. Plasmodium adalah massa tunggal sitoplasma yang mengandung banyak inti sel. Plasmodium menelan makanan melalui fagositosis yaitu menjulur Pseudofotonia melalui tanah yang lembab, daun-daunan, kayu yang busuk. Nah, jika habitat jamur lendir mulai mengering atau tidak ada makanan tersisa, Plasmodium akan berhenti tumbuh dan berdiferensiasi menjadi tahapan siklus hidup yang berfungsi dalam tahapan reproduksi seksual. Contoh dari jamur Rhizomycota ini yaitu Dithecilum listridium. Yang kemudian adalah Oomycotina. Ciri-ciri dari Oomycotina yaitu memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Sebagian besar jamur disebut juga dengan jamur air yang hidup secara bebas dan melekat pada sisa-sisa tumbuhan di kolam, danau, atau aliran air. Yang ketiga yaitu hidup sebagai pengurai atau berkoloni. Sebagian juga bersifat parasit, misal pada insan sirip, ikan, dan terluka. Contohnya yaitu Saprolegnia dan Phytophthora infestans. Nah, Oomycota ini bersifat patogen atau menimbulkan penyakit, seperti menyebabkan pembusukan kayu pada kentang dan tomat. Nah, jamur air atau Oomycotina ini berproduksi secara seksual dan aseksual. Yang kemudian adalah Zygomycotina. Zygomycotina hidup pada habitat yaitu di darat. Kebanyakan hidup sebagai saprofit. Nah, tubuhnya bersel banyak, berbentuk hifa dan tidak bersekat dan tidak menghasilkan spora yang berflagela. Kemudian reproduksi secara aseksual dan seksual. Kemudian reproduksi seksual menghasilkan zoospora, sedangkan reproduksi aseksual ini berkecambah spora. Spora tersebut tersimpan di dalam sporanggium yaitu atau kotak spora. Nah, jika spora sudah matang, sporanggium itu akan pecah sehingga menyebar terbawa angin. Kemudian yaitu Ascomycotina. Ascomycotina ini reproduksinya secara seksual dengan membuat askospora di dalam askus atau kantong. Nah, askus ini semacam spongarium yang menghasilkan askospora. Reproduksinya juga bisa dengan aseksual, yaitu membentuk tunas dan spora aseksual. Spora aseksual ini terbentuk pada ujung hipa khusus disebut juga dengan conidiophore dan sporanya disebut juga dengan conidia. Conidia merupakan spora yang dihasilkan secara eksternal yaitu di luar kotak spora atau spongarium. Nah, hipanya itu bersifat monokaryotik yaitu mengandung
dari spora basidium atau condium tumbuh menjadi hifa yang bersekat dengan satu inti monokariotik. Hifa kemudian tumbuh membentuk miselium. Inti sel dari satu sel pindah ke sel lainnya, sehingga sel tersebut memiliki dua inti sel yang disebut juga dengan dikariotik. Nah, sel dikariotik ini kemudian tumbuh menjadi miselium, dikariotik, dan selanjutnya tumbuh menjadi basidiokariotik. Basidiokariotik ini memiliki bentuk seperti payung. Nah, ciri-ciri dari basidionikotina ini jamurnya bentuk seperti payung karena dia memiliki dua inti sel. Pada bagian bawahnya juga terdapat basidium yang terletak pada bilah-bilah atau disebut juga dengan lamela. Kemudian yaitu fase pertumbuhan fungi. Yang pertama yaitu dari fase lag atau fase penyesuaian sel-sel dengan lingkungan. Nah, pembentukan enzim-enzim tersebut mengurai menjadi substrat. Kemudian itu masuk lagi ke fase ekselerasi atau juga disebut dengan fase mulanya sel-sel membelah, dan fase lag menjadi fase aktif. Kemudian itu disebut juga dengan fase eksponensial, yaitu fase perbanyak jumlah sel yang sangat banyak sehingga aktivitas sel akan meningkat, dan fase ini penting dalam kehidupan fungi. Yang kelima yaitu fase deserelasi, yaitu waktu sel-sel mulai kering, waktu sel-sel yang mulai kurang aktif membelah, atau fase di mana fungi tersebut sudah mulai turun aktivitasnya. Kemudian yang keenam yaitu fase kematian dipercepat, karena jumlah sel-sel yang mati atau tidak aktif sama sekali lebih banyak daripada sel-sel yang masih aktif. Kemudian metodologi penelitian, waktu dan tempat, yaitu penelitian ini akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu dilakukan pengambilan sampel di Gunung Anak Krakatau pada tanggal 12 Agustus 2019, dan tahap kedua dilakukan di penelitian di Laboratorium Gedung Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada Februari sampai Juni 2020. Bahan dan alat yang digunakan. Bahan yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu NaCl, PDA, sampel tanah, kapas, aluminium foil, aquades, plastik yang tahan panas. Kemudian itu pasti adanya weaving, spiritus, label. Kemudian alat yang digunakan seperti biasa yaitu tabung reaksi, Erlenmeyer, LAM, mikropipet, batang penyebar, botol, semprot, autoklaf, lemari es, dan pipet tes. Nah, lemari es ini digunakan untuk menyimpan sampel tanahnya. Kemudian metode penelitian dari penelitian ini tahap pertama adalah observasi lapangan dan pengambilan sampel. Observasi lapangan itu dilakukan pada anak Gunung Krakatau yaitu pada tanggal 4 Agustus 2019. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara pembuatan profil tanah atau penampang tanah agar memudahkan dalam pengambilan sampel tanah. Nah, pengambilan sampel tanah ini dilakukan dalam 4 profil tanah yang terdiri dari lapisan pertama yaitu lapisan yang terdiri dari beberapa lapisan. Nah, profil pertama yaitu terdiri dari 5 lapisan, profil kedua yaitu terdiri dari 6 lapisan, profil ketiga yaitu terdiri dari 4 lapisan, dan profil keempat terdiri dari 4 lapisan. Kemudian metode
sekitar 4,9 gram PDA atau tergantung dengan media dan tergantung pada cawan yang kita perlukan. Nah, lalu media tersebut kita gunakan 4,9 gram dilarutkan pada 100 ml air, kemudian di autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 2 jam. Jangan lupa ditutup dengan aluminium foil agar tidak terkontaminasi. Kemudian yaitu kita lakukan pengenceran. Setelah dilakukan pengenceran, kita lakukan isolasi. Nah, isolasi ini dilakukan dengan cara mengambil 1 mili sampel tanah yang sudah diencerkan pada larutan fisiologi 90 ml, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan fisiologi sebanyak 9 mili, lalu diaduk hingga rata hingga homogen. Nah, pengenceran yang pertama yang disebut juga pengenceran 10 min 2. Kemudian pada pengenceran 10 min 2 itu diambil lagi 1 ml, lalu kita aduk lagi, lalu kita pindahkan ke tabung reaksi yang berisi larutan fisiologis. Begitu seterusnya hingga pengenceran 10 pangkat min 5. Setelah itu kita menggunakan mikropiket lagi dengan ketelitian 0,1 ml. Nah, 0,1 liter kemudian kita ambil dari pengenceran 10 min 3, kemudian kita masukkan ke dalam cawan Petri yang sudah berisi PDA. Kita menggunakan pengenceran 10 min 3, 10 min 4, dan 10 min 5 dengan menggunakan batang penyebar. Nah, dengan menggunakan penyebar ini digunakan untuk setelah kita melakukan isolasi, kemudian kita sebar sampel yang telah kita ambil dan kita letakkan pada media PDA. Kita sebar gunanya supaya mikroorganisme yang tumbuh itu tidak menumpuk. Lalu kemudian kita wrapping dengan alat instrumental wrapping. Selalu lakukanlah inkubasi atau didiamkan selama mikroorganisme tersebut tumbuh, yaitu kira-kira selama 3-7 hari, tergantung dengan apakah mikroorganisme tersebut tumbuh atau tidak. Paling lama biasanya yaitu selama 7 hari. Begitu saja presentasi dari saya.